Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan hidup, sehingga jadi malam ketika kita tidur, kita sudah pasrah sebetulnya. Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kita sudah katakan, dengan namamu ya Allah kami hidup dan kami mati. Artinya kita sudah siap. Syukur-syukur pagi ini kita masih diberi kesempatan dan masih dibangunkan oleh Allah. Sembari kita pada saat kita bangun tadi, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita, artinya masih memberi peluang bagi kita. Namun wa ilaihin nusyur, kita akan kembali kepadanya, kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mencontohi siapa. Jadi tidak mesti kita harus mencontohi Ronaldo. Kalau Piala Dunia sekarang, walaupun sudah kalah Ronaldo pulang kampung, tapi orang masih kepengen, masih suka, masih kebayang-kebayang ya. Tapi dengan diutusnya baginda Rasulullah, kita tahu idola kita sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwahnya, uswahnya, suri tauladan yang bagaimana kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita tidak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita percaya dan kita yakin kita ini termasuk juga di antara umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, kalau kalian wahai sahabat, engkau beriman kepadaku karena engkau melihat aku. Tapi nanti akan datang umatku, mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku, itu lebih bagus. Artinya kita ini tidak melihat Rasul, tapi kita mengimani dengan Rasul, maka Rasulullah termasuk membanggakan kita ini. Dengan catatan kalau kita ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada baiknya dengan kita. Itu sudah kembali kepada norma yang awal. Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad itu adalah abadku. Summal ladina yadawna, kemudian abad setelahnya, abad setelahnya, abad setelahnya. Artinya sahabat itu merupakan kurun yang terbaik, merupakan masa yang terbaik. Hadirin sekalian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Tunku Imam, semua perangkat desa Emperon desa Emperon, semua tokoh masyarakat yang sudah berhadir dan semua jamaah yang sudah berhadir, semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita semua di pagi yang berbahagia ini sudah termasuk dalam kategori orang paling kaya. Jadi semua kita yang berkesempatan, berpeluang untuk salat 2 rakaat sebelum subuh tadi, maka otomatis kita sudah termasuk dalam kategori orang kaya dunia. Kalau misalnya Bill Gates itu termasuk dalam orang-orang yang kaya dunia, tapi kalau kita salat subuh atau qabliyah tadi 2 rakaat, maka sudah mengalahkan Bill Gates. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ataupun qabliyah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia.
Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. GPS ya, gerakan pejuang subuh ya. Jadi sangat luar biasa. Gerakan pejuang subuh ini adalah gerakan yang paling hebat lah kalau kita katakan. Kalau gerakan pejuang zuhur, pejuang maghrib itu udah biasa. Tapi gerakan pejuang subuh ini yang apa istilahnya ini, yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita melihat kepada hadis, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka orang tersebut ada dalam tanggungan Allah, ada dalam jaminan Allah, ada dalam pemeliharaan Allah. Artinya apa? Kalau kita orang salat subuh tadi secara berjamaah, selesai semua masalah. Jadi semua masalah kita ini dah selesai, tak perlu khawatir lagi, tak perlu takut lagi kita nanti mau makan apa, kita mau buat apa nanti, mau bagaimana kita hari ini, tak perlu takut lagi kalau kita sudah salat subuh secara berjamaah. Karena itu jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, fa huwa fi dhimmatillah. Dia itu ada dalam jaminan Allah. Coba bayangkan. Kalau sekiranya Allah sudah menjamin kita, Allah sudah menanggung kita, Allah sudah menjaga kita, kira-kira ada tidak orang lain yang akan mampu untuk memudaratkan kita, yang akan mampu untuk mencelakakan kita? Tidak ada. Makanya yang kita sayangkan sekarang, banyak saudara kita yang tidak paham, yang tidak mengerti dengan keutamaan salat subuh secara berjamaah, yang tidak mengerti dengan bagaimana kita pentingkan subuh ini. Musalla apa namanya ini? Hasbunallah. Nama musalla saja Hasbunallah. Kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah yang akan menjaga kita. Kalau misalnya semua orang paham, maka penuh musalla ini. Tiap hari, bukan hari ini saja. Tiap hari harus penuh musalla ini. Karena yang dikhawatirkan oleh musuh kita ini bukannya salat Jumat, bukan salat 2 hari raya, tapi yang dikhawatirkan oleh musuh Islam ini apa? Sekiranya umat Islam itu salat subuh mereka itu seperti salat Jumat, maka itu kita takut, kata musuh. Tapi kalau misalnya subuh masih kosong, jadi musuh tidak takut. Dan hadirin yang berbahagia, apalagi kalau sekiranya tadi jamaah sebelum pergi ke musalla Hasbunallah sudah berwudu di rumah, itu ada kelebihan lain, ada keutamaan lain tadi. Maka disebutkan di dalam hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatah ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Siapa tadi yang berwudu di rumah? Coba tunjukkan. Siapa tadi yang wudunya di rumah? 50%? 50-50. Tapi lebih banyak yang wudu di rumah kan ya? Lebih banyak yang wudu di rumah ya. Jadi hadis ini, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang berwudu di rumah, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia datang ke salah satu masjid dari masjid yang ada. Kita datang ke rumah Allah. Untuk apa? Liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk kita menunaikan fardu yang telah difardukan oleh Allah, yaitu salat 5 waktu. Kanat khutwatah, kita punya 2 langkah. Ada yang berjalan dengan 1 langkah. Pada saat pergi ke masjid tadi kita jalan dengan 2 langkah atau 1 langkah? Ada langkah kiri, ada langkah kanan kan? Kanat khutwatah ihdahuma takhuttu khati'ah, langkah kita yang pertama itu menggugurkan dosa kita, menghapuskan dosa kita. Wal ukhra tarfa'u darajah, langkah yang satu lagi diangkat derajat kita. Nah, ini bonus hanya didapat untuk yang tadi berwudu di rumah. Tapi kalau berwudu di masjid, untuk pahala ini tidak dapat. Pahala jamaah tetap dapat, tapi pahala yang 2 langkah ini, yang satu diampunkan dosa, yang satu lagi diangkat derajat, dikhususkan bagi yang berwudu di rumah.
Ya. Apalagi kalau langkah kita ini semakin jauh. Makanya kalau kemarin Pak Muksin telepon saya, tanya saya di mana tinggal Ustaz. Saya jauh sebetulnya tinggal, tapi itu bukan masalah bagi saya. Saya tinggal di Kaju, hampir setengah jam juga untuk sampai kemari. Tapi saya yakin semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, akan semakin banyak dosa yang digugurkan, yang diampunkan oleh Allah, akan semakin tinggi derajat kita. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Ketika baginda Rasulullah bertanya kepada sahabat, ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan, ala adullukum ala ma yanfallahu bil khataya wa yarfa'u ad-darajat, maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Bala ya Rasulullah, ya mau ya Rasulullah. Kasratul khuta ilal masajid, ternyata memperbanyak langkah menuju ke masjid itu semakin banyak dosa yang diampunkan oleh Allah. Ustaz, saya pergi pakai motor, pakai mobil, apakah itu akan mempunyai makna yang sama? Di satu sisi ya, mempunyai makna yang sama, tetapi di sisi yang lain, kalau kita mampu untuk jalan kaki itu akan lebih bagus. Karena dalam hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim tadi, man masya. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan diberikan ganjaran pahala barang siapa yang pergi ke masjid mamsyiya, dengan berjalan kaki. Jadi banyak riwayat menggambarkan on foot, menggambarkan alal aqdam, menggambarkan kaki. Tapi kan tak mungkin dari Kaju saya kemari jalan kaki, nyampainya jam 7. Kalau dari Kaju saya kemari jalan kaki, berarti jam 7 baru nyampe. Kapan kita isi tausiah ba'da subuh? Tapi itu akan memberi makna yang sama. Tapi paling tidak berwudu di rumah, sempurnakan wudu. Isbagul wudu adal makari. Itu termasuk dalam hadis tadi, isbagul wudu adal makari, menyempurnakan wudu terhadap anggota-anggota wudu yang kadang-kadang, apalagi sekarang ini lagi musim hujan, dingin, tidak suka kita. Itulah banyak pahala. Kemudian nanti intidar salat ba'da salat, setelah salat kita tunggu lagi masuk salat berikutnya. Ini mudah dipraktikkan kalau maghrib. Tapi kalau subuh, habis salat nunggu salat berikutnya kan nunggu sampai zuhur. Kalau maghrib mudah dipraktikkan. Intidar salat ba'da salat. Kemudian hadis ini fadzalikumur ridha, fadzalikumur ridha, fadzalikumur ridha. Itu termasuk dalam kategori jihad. Ridha disebut juga jihad. Maka hari ini kita juga sudah dapat pahala jihad. Kalau tadi sudah menyempurnakan wudu, sudah berwudu di rumah, memperbanyak langkah menuju ke masjid, maka kita dapat banyak pahala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh ini adalah waktu yang penuh dengan keberkatan. Dan ini termasuk dalam doa yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan terhadap umatku yang mereka bergegas-gegas di waktu pagi. Maka benar kalau ada anggapan kalau kita berlambat-lambat di waktu pagi, maka rezeki kita itu dipatok sama ayam. Burung saja ini udah terbang, betul ya? Kalau kita lihat burung, kalau dah jam 6 ini, burung sudah terbang. Burung dia tidak punya simpanan di bank. Ada simpanan di bank burung. Misalnya ada deposito untuk cucu, untuk anak. Kalau saya nanti sudah mati, ini simpanan di bank. Ada enggak? Burung kira-kira punya pekerjaan tetap enggak? Enggak ada. Kalau kita misalnya sudah jelas berkantor di kantor gubernur misalnya, di kantor apalah, tapi burung dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya profesi tetap. Yang burung punya apa? Tawakal. Apa yang burung punya? Tawakal. Makanya kenapa kita dalam hadis juga disuruh contoh seperti tawakalnya burung.
"Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi hatta tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa tarihu biqana." Sekiranya engkau bertawakal dengan tawakal buruk, dengan tawakal yang sempurna, tapi harus pergi, bukan tawakal artinya tidur di rumah, itu bukan tawakal namanya. Tawakal pergi berusaha kayak burung. Taghdu khimasa, pergi di waktu pagi. Kita mau tawakal tapi jam 10 belum bekerja, bukan tawakal namanya. Kalau kita ingin tawakal habis subuh langsung jangan tidur. Jangan habis subuh langsung tidur lagi, tak boleh. Taghdu khimasa fil ghadah, di waktu yang betul-betul di waktu pagi. Seperti burung taghdu khimasa, ketika dia pergi di waktu pagi dengan perut yang kosong, wa tarihu biqana, dia kembali di sore hari tapi perutnya sudah penuh isi. Yang penting apa? Dia terbang, dia tawakal kepada Allah. Setiap hari begitu, dan setiap hari dia ada rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surah Hud ayat 11. Setiap yang melanda di muka bumi ini Allah jamin rezekinya. Maka hadirin yang berbahagia, yang paling penting apa? Yang paling penting kita perbaiki hubungan baik kita dengan Allah, kita perbaiki ibadah, insya Allah rezeki itu di tangan Allah. Allahu Ar-Razzaq, dan Allah itu khairul raziqin. Boleh juga dimaknai sebagian itu yang memberi rezeki kantor kita, memberi rezeki usaha kita, profesi pekerjaan kita. Kalau dokter, sebagai profesi dokter, profesi dia memberikan rezeki, ya boleh. Tetapi khairul raziqin itu Allah. Sebaik-baik yang memberi rezeki itu adalah Allah. Cuman bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ini ada orang usaha juga sudah tidak, bekerja juga tidak, hubungan baik dengan Allah juga tidak. Tidak beribadah, subuh tidak salat subuh, akhirnya mengeluh, komplain, saya tidak ada rezeki, saya hidupnya melarat, saya hidupnya susah. Artinya yang paling penting kita perbaiki hubungan baik kita dengan Allah, perbaiki ibadah kita dengan Allah, maka insya Allah Allah yang akan menjamin rezeki kita. Coba lihat Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam dengan kekuatan ibadah dia, ketika dia beribadah di mihrab, dia dapati rezeki yang tidak ada di pasar tetapi ada di depan Maryam. Maka ketika Nabi Zakaria masuk melihat, kok banyak sekali buah-buahan ini. Kita lihat di pasar tidak ada buahnya, belum musimnya. Anna laki hadha, hai Maryam, dari mana engkau dapat buah-buahan ini, makanan ini? Maryam berkata, ini dari Allah. Anna laki hadha, qalat wa min indillah. Artinya dengan kekuatan ibadah, kalau kita yakin, bisa mendatangkan rezeki. Hadirin yang berbahagia, coba lihat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama Ismail, yang Ismail ketika itu masih kecil, dan ditinggalkan fi wadi ghairi dhi zar'in 'inda Baitul Muharram, di lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Kalau kita pergi keluar daerah, Pak Muhsin ya, kita tinggalkan istri kita di rumah ya, kemudian kita tinggalkan duit juga ya. Tapi Nabi Ibrahim di mana ditinggalkan Siti Hajar? Di lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Fi wadi ghairi dhi zar'in, tidak ada sumber kehidupan. Tapi bagaimana juga? Yakin. Sehingga Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah ini karena Allah? Apakah ini perintah Allah? Jadi konsepnya apa? Hanya perlu kita tahu apakah ini karena perintah Allah. Nah, jadi kalau istri-istri, ibu-ibu nanti cuma bertanya kepada suami, bang, itu memang karena Allah atau karena selingkuhan? Ini memang karena Allah pun rela. Tapi ini memang drone karena kulai menjaga rohanan waro,
nyalun hana rela. Karena boleh katanya mesti bergagal kan? Alasan lembur, alasan keluar daerah, tugas kantor, ternyata sudah buka cabang lagi. Boleh tanya, boleh betul. Apakah ini memang karena Allah? Kalau memang karena Allah, tidak terlalu banyak bertanya. Kalau memang kita lihat suami kita tidak mungkin selingkuh, tidak mungkin dia neko-neko untuk yang lain. Kalau kita lihat ibadahnya sangat luar biasa, ya kita pun harus mendoakan yang baik untuk suami kita. Semoga Allah berkati dan semoga Allah bantu. Dan begitulah Siti Hajar. Dia yakin tak mungkin Nabi Ibrahim ini meninggalkan dia bersama anak yang kecil. Tapi coba lihat, karena Allah dan tawajuh penuh dengan Allah, dengan ikhtiar juga usaha, ketika Nabi Ibrahim menangis, ketika Nabi Ismail menangis karena kehausan, tidak ada air, tapi usaha juga penuh di situ, ikhtiar. Maka Siti Hajar mencari air. Dia lihat di Bukit Safa kayaknya ada air, lari ke sana, ternyata tidak ada. Dilihat di Marwah kayaknya di sana ada air, lari lagi ke sana. Begitulah sampai 7 kali bolak-balik. Akhirnya di mana keluar air? Keluar air di telapak kaki Ismail. Itulah yang dikenal dengan Zam-Zam. Yang penting usaha, yakin kepada Allah, maka rezeki itu Allah yang memberikan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ini ada orang hubungan dia dengan Allah itu baik sekali. Cuman masalahnya hubungan sesama manusia tidak baik. Makanya kalau di dalam surah Ali Imran, "Duribat 'alaihim ad-dillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpa kehinaan kecuali dengan hubungan baik dengan Allah dan punya hubungan baik dengan manusia, yang sering kita kenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang tahajudnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, salatnya, ibadahnya luar biasa, pergi haji luar biasa, tapi dengan tetangga bermasalah. Ini perlu kita garis bawahi. Kalau kita bermasalah dengan tetangga, ibadah kita yang kita lakukan itu masih perlu dipertanyakan. Ada yang tidak beres, ada yang tidak betul. Kalau sekiranya kita masih berkonflik dengan keluarga, berkonflik dengan saudara, berkonflik dengan tetangga, berarti ada yang tidak beres dengan ibadah kita. Seharusnya ibadah kita itu menjadi jaminan untuk hubungan kita sesama manusia itu baik. Hablum minan nas kita ini menjadi baik. Maka ketika Allah katakan kepada malaikat, di setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu Allah bukakan pintu surga. Allah katakan kepada malaikat, aku akan berikan ampunan kepada hambaku. Tapi kata Allah, tunggu wahai malaikat, jangan engkau ampuni mereka yang mereka ini masih berkonflik dengan saudaranya. Maknanya apa? Pintu surga tertutup sekiranya kita masih berkonflik dengan sesama kita. Maka hablum minan nas ini harus benar-benar berjalan dengan baik. Tidak boleh juga kita tidak saling bertegur sapa karena ada sentimen. La yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal. Maka mukhalafah dari tidak halal sebenarnya apa? Haram. Ada sentimen sehingga si A melalui satu jalan, si B ketika berpapasan dengan si A tadi, yang satu pandang ke kiri, yang satu pandang ke kanan. Bagaimana itu? Haram. Tapi bagaimana juga Ustaz, kan dia yang duluan, dia yang salah, seharusnya dia yang minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, bagaimana saya memaafkan? Persoalannya bukan siapa yang duluan salah. Rasul memberi contoh, siapapun yang salah, yang lebih baik adalah awwalu man bada'a bis-salam. Yang lebih baik awwalu man bada'a bis-salam, yang lebih dulu memulai. Maka ketika Yahudi bayaran yang suka melempari Nabi dengan kotoran,
Tiap Nabi mau salat, dilempar Nabi. Tiap Nabi mau salat, langganan dia melempar Nabi. Yahudi bayaran. Pada suatu hari, ketika tidak ada langganan lagi, Nabi bertanya, mana si Yahudi yang suka lempar saya waktu saya mau salat? Sakit dia yang Rasul. Oh, kalau begitu, kalau ibarat kita ini beli buah, beli sesuatu untuk kita lihat, kita tengok dia. Nabi tidak ada dendam. Dia Yahudi, tapi Nabi yang lebih dulu melihat. Kalau Nabi seperti itu, seharusnya kita kan lebih dari itu juga. Penyebab Nabi yang lebih dulu lihat, tengok, masuk Islam. Kita jangan kita katakan, dia Ustaz, kalau dia minta maaf, bagaimana? Kita yang minta maaf. Maafkan saya ini mungkin ya salah saya yang bersalah. Tapi kita kan sering menunggu, dan kita ini sifatnya ego kadang-kadang. Yakin dong, mujahada ila kemah hangku rumah. Pegah lembah anu 7 keturunan, yang rumahnya warna hijau yang dia kerja kena, yang musuh diberikan ayah. Tapi pesan lembah anu katanya. Kalau itu yang kita praktekkan, tidak ada maknanya salat yang kita lakukan, tidak ada maknanya ibadah puasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena pintu surga itu mahjub, tertutup. Maka hadirin yang berbahagia, ada satu kisah seorang ustaz ketika dia diundang untuk ceramah di London. Jadi ustaz tersebut diundang waktu bulan Ramadan sebelum maghrib, ceramah sebelum maghrib. Setelah selesai ustaz ini ceramah, tiba-tiba beliau dipersilakan menuju ke salah satu sudut yang ada di masjid. Di sana sudah disiapkan juadah untuk berbuka puasa. Ternyata tiba-tiba di depan ustaz ini ada seorang pemuda yang duduk pas di depan ustaz ini. Tiba-tiba pemuda ini jatuh, dia robah dan menghembuskan nafas yang terakhir. Itu kejadiannya di bulan Ramadan, di hari Jumat, di dalam masjid ketika sedang berpuasa. Dan setiap kita merindukan 4 hal ini. Kalau bisa kita meninggal di bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa di dalam masjid di hari Jumat. Tapi pemuda ini dia dapatkan 4 hal, sehingga ditanya sama ustaz ini, apa amalan istimewa yang dilakukan oleh pemuda ini sehingga dia meninggal di dalam masjid ketika dia sedang berpuasa di bulan Ramadan di hari Jumat. Apa kata saudaranya? Tidak ada amalan istimewa yang dia lakukan, cuman dia ini tidak punya masalah dengan orang. Dia suka memaafkan orang. Tidak ada orang lain marahan dengan dia. Kalau misalnya orang marah dengan dia, dia maafkan. Istilahnya hantam pernah kepengen kau, hantam pernah dengar itu kau. Mungkin itulah amal terbaik dia. Apa amal terbaiknya? Tidak marahan dengan orang, suka memaafkan orang. Apa yang dia dapat? Dia meninggal di hari Jumat di bulan Ramadan di dalam masjid ketika dia sedang berpuasa. Artinya apa? Dia bersahur di dunia, dia berbuka puasa di surga. Sahur di dunia, dia berbuka di surga. Sangat luar biasa. Bukan orang hebat, bukan seorang ustaz. Seorang ustaz pun tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita menjadi baik, dan tidak ada jaminan juga di akhirnya akan menjadi baik. Tapi kita bekerja dan berusaha beramal dengan amal yang baik, dengan harapan Allah akan menjadikan amalan kita yang baik ini menjadi amal yang terakhir ketika kita bertemu dengan Allah, husnul khatimah. Maka hadirin yang berbahagia, selevel Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja, beliau disadarkan oleh pemabuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu disadarkan oleh pemabuk. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disadarkan oleh pemabuk? Di suatu hari ketika beliau
sedang jalan dengan muridnya, berpapasan dengan pemabuk. Pemabuk bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, sanggupkah Allah mengubah saya yang tidak baik ini menjadi baik?" "Ya, sanggup," kata Syekh Abdul Qadir. Kemudian dilanjutkan lagi bertanya, "Sanggupkah Allah mengubah saya yang tidak baik menjadi baik, bahkan alim setingkat dengan Syekh?" "Sanggup," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun untuk pertanyaan yang ketiga, ketika pemabuk ini bertanya, "Sanggupkah Allah mengubah Syekh yang alim, yang baik, yang sekarang ini menjadi tidak baik, menjadi pemabuk seperti saya?" Ketika dihadapkan pada pertanyaan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir tak sanggup lagi beliau jawab. Langsung tersungkur, beliau menangis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sujud menangis. Kenapa? Karena tidak ada jaminan yang kita ini akan menjadi baik di akhir. Kita pernah diingatkan pada kisah Syekh Bal'am, ulama Bani Israel. Awalnya dia baik, doanya mustajab. Kalau mau berdoa, datang jumpai Syekh Bal'am, maka doanya itu diterima oleh Allah. Tapi gara-gara dia menerima sogokan dari pemerintah, dia menjadi ulama su, akhirnya dia pun meninggal, lidahnya terjulur, ibarat anjing yang menjulur lidahnya. Maka hadirin yang berbahagia, yang perlu kita perbaiki sekarang apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Jangan kita sentimen dengan manusia, jangan kita sentimen dengan orang lain. Kalau sekiranya hari ini kita masih ada konflik dengan siapapun, maafkan. Forgive and forget. Lupakan, maafkan. Maafkan, lupakan. Itu dua. Berat, Ustaz. Berat bak kata maaf, tapi tinggal ingat, tinggal lupakan, maafkan. Tidak ada persoalan seberat Rasul dengan kafir Quraisy. Tapi Rasul maafkan, Rasul lupakan. Memang kita baca persoalan. Apa persoalan? Bak ukur tanu, bak sifat tanu, dari cok tanu pun, mengulang. Umumkan persoalan, sudah lupakan saja, ikhlaskan saja. Apa persoalannya? Persoalan dengan keluarga gara-gara ketika orang tua meninggal tidak sadari harta warisan, hana sadari tidak sama bagiannya. Ada keluarga saudara tak reda sampai dibawa ke pengadilan, bawa ke mahkamah. Kecil sekali persoalannya. Yakin kita kepada Allah. Ketika kita lahir kita tidak bawa apa-apa. Kita meninggal pun nanti kita juga tidak bawa apa-apa. Kalau kita bawa apa amal. Persoalannya kecil sekali. Maka hadirin yang berbahagia, lupakan, maafkan. Kalau ada orang yang berkonflik dengan kita, kita ini maafkan saja, lupakan saja. Berat memang ya, berat. Ustaz, ada persoalan masalah hutang Ustaz. Dipinjam bank, hotel pinjam gek-gek, tapi sampai orang hai bayi-bayi. Itu penyebab konflik, penyebab bermusuhan. Kalau mau dapat surga dan itu dianggap sebagai amal terbaik, ya sudah anggap sudah lunas. Itu banyak Ustaz masalahnya. Kalau cuma 1 juta ya sudah kita ikhlaskan. Ini 100 juta Ustaz. 100 juta Ustaz. Berat. Sebelumnya kan kita tidak pernah punya juga 100 juta itu. Allah titipkan sebagai amanah. Ya sudah lupakan saja. Nanti Allah ganti yang lebih banyak. Mangga tuan Ustaz banyak benda. Sebab kontrol. Mau tak? Itu dianggap sebagai amal terbaik. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ahabbul a'mal ilallah itu merupakan amal yang paling disukai oleh Allah. Salah satunya taqdi anhu bainan, engkau melunasi hutang orang. Ada orang dia sudah diintimidasi sama orang lain, sudah dicari, wanted, DPO, daftar pencarian orang. Kenapa? Punya hutang, lari dia. Akhirnya kita tahu, dia datangi kita. Kenapa? Saya ini sudah diancam bunuh. Apa masalahnya?
Waktu anak saya ini udah kepepet mau dikeluarkan dari sekolah, uang SPP tidak ada, saya berutang dengan dia 5 juta. Saya bayar, saya bayar duit SPP, tapi sampai sekarang ini saya tidak sanggup untuk melunasi hutang dia. Saya sudah diancam untuk dibunuh. Kalau kita mau dapat surga, dan itu dikategorikan amal yang terbaik, tidak kita lunasi hutangnya. Ini berapa? 5 juta nih, 5 juta nih. Nanti kayak mana saya tidak sanggup bayar, ya udah, tidak perlu dipikir. Saya kasih lunasi hutang. Sanggup tidak kira-kira? Berat. Mata-lapai berasa. Berat ya? Hebat engkau sampai. Masa ada jauh-jauh benar? Amal terbaik. Taqdi'an hubainan, engkau melunasi hutangnya, itu termasuk dalam kategori amal terbaik. Memang yang amal terbaik itu memang tak mudah. Kalau sekedar salat, puasa itu biasa, siapapun bisa. Salat, puasa, tahajud, qiyamul siapapun bisa. Maka untuk mendapatkan amal-amal terbaik itu memang butuh perjuangan, butuh suatu usaha, butuh keyakinan yang tinggi kepada Allah. Yakin. Kalau tidak ada mungkin. Dan saya itu pernah mengalaminya, pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ya udah, saya lupakan saja, saya ikhlaskan saja. Karena kalau kita sudah lupakan dan kita ingat, itu kita plong. Rezeki Allah yang jamin. Nanti Allah kasih lain. Udah, selesai masalah. Tidak perlu diingat lagi. Nah, ikhlaskan saja. Oh, kalau nanti suatu saat dia teringat untuk bayar ya. Kalau kita terima. Kalau enggak ya udah, enggak apa-apa. Saya udah ikhlaskan misalnya. Udah, selesai masalah. Loh, kalau selama ini kita ini terbebani dengan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, konflik dengan berbagai macam persoalan, konflik rumah tangga, konflik keluarga, konflik tetangga, dengan persoalan-persoalan yang hari-hari, udah ikhlaskan saja, maafkan saja, selesai. Ikhlaskan, maafkan, selesai masalah, kita ringan, kita sehat, kita menjalani kehidupan ini nyaman. Belum. Tapi kalau itu yang kita pikirkan, salah-salah kita nanti sakit. Kalau itu yang kita pikirkan, kita menyesali dengan hal-hal yang terjadi, kita jadi sakit. Kenapa? Karena salah satu penyebab penyakit ketika mindset, ketika pikiran ini tidak bisa dikontrol dengan baik, maka itu akan menjadi penyakit. Maka kalau ingin sehat, ya sering-sering senyum, jumpa kawan senyum, dan itu juga bahagian daripada sedekah. Tabassumuka li akhika sadaqah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh satu perbuatan yang ma'ruf, walaupun engkau bertemu dengan kawan kamu itu kami senyum. Pak, Bu, senyum. Pak Musim, senyum. Jumpa dengan kawan, senyum. Baik merempok dengan ular, ya penyakit. Tapi kita cik merempok, senyum, dan itu dianggap sebagai sedekah. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita ini sudah di akhir tahun, ketika kita memasuki tahun baru di 2023, tidak ada lagi persoalan yang kecil-kecil itu, semua sudah selesai. Masalah dengan tetangga kita sudah selesai, masalah dengan keluarga kita juga sudah selesai, dengan saudara kita juga sudah selesai. Tinggal bagaimana masalah kita dengan Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, tingkatkan ibadah kita dengan Allah, maka insya Allah ketika kita bertemu dengan Allah, maka insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.